kita diulang dari sini ya untuk ini sudah ngerti kan? Otomatis ini juga kita manual, kita on kan, ini nanti bisa nyala. Yang perlu diperhatikan di sini, ketika pertanyaannya begini, Pak, kapan filter itu harus dirawat? Anda harus lihat di sini ya. Ini di sini sengaja nggak pakai palap supaya nggak ini. Nanti pakai keni, siapkan yang dia cek buka sana. Lihat bening besar atau dua-duanya bening atau besar. Besar. Karena Pak, kalau sudah dipakai seminggu, sebulan, 2 bulan, ini berkurang outputnya. Nah, ini berarti disebutnya apa? Indikasi kan? Tanda kan? Apa yang kita harus lakukan? Satu, ini diputar. Ya itu pertanyaan, kenapa harus diputar? Kita kembali ke awal. Proses ini nyaring air, dia itu dioperasikan namanya handle. Handle ini ada klep. Ketika dia posisi di sini, kalau nanti naik, kalau Anda nggak plus ya, jelas kelihatan. Filter, backwash, fastrin. Nanti saya kasih petunjuk artinya. Filter berarti prosesnya dia lagi menyaring. Menyaring kondisi air datangnya dari atas ke bawah. Oke? Datangnya air dari atas, dari sini nih, ya. Ini kan dari sumur. Tandon. Tarikan sini, dia nanti masuk dari atas ke bawah. Ya. Berarti pipa sisa ini ya, Pak? Sebentar, jangan loncat ya. Sudah ini masuk, nanti dia kalau mau dicuci dia putar ke arah backwash. Pertanyaannya, Pak, kalau backwash airnya kemana? Nanti airnya lewat sini nih. Nah, ini kan saya kasih label, ini cuci, ini input, ini output, ini input, ini output. Jadi kan kalau sistem tuh kalau 1, 2, 2, 3 berarti input output ya, oke? Kalau terbaliknya sama, ini semua output, ini output digabung. Supaya apa? Supaya kita juga nggak banyak pipa, kemudian rapi, ya kan? Yang penting kita ngerti. Ini output tugasnya untuk nyuci filter, kalau ini tugasnya untuk menyaring 1, kedua, ketiga. Jelas kan? Ya, oke. Sekarang kita nanti bila mana nanti overhaul itu apa? Ya mungkin pemakaian sudah di atas 2 tahun, ini media harus kita ganti. Kita nanti kasih tahu caranya, pump kita matikan, ini watermur kita lepas, ini diputar ke arah kiri. Nah, bila mana ini mau jatuhkan, ini watermur semua lepas dulu, ya. Nah, nanti siapkan di sini pasir, posisi segini, nanti dia jatuhkan, ditahan oleh pasir tersebut. Nah, nanti posisi ini dia rebahkan sampai posisi begini. Siapkan selangnya ada air, nanti dia keluar. Jangan lupa ya di sini ada gravel, bisa dimanfaatkan lagi. Jadi di gravel itu ada batuan kayak kelereng, dia berfungsi untuk porosnya saringan tidak cepat jenuh atau padat oleh dorongan air. Namanya floret ya. Floret ini biar stabil, ada gravel membantu si saringan itu tidak terjepit oleh pasir. Nah di sini gravel nanti pasang paling bawah lagi. Oh, dipasang lagi. Ingat ya itu ya, 1 dan 2. Kalau yang ketiga nggak usah. Semua full resin kation. Jelas ya. Sekarang cara backwash sudah, nanti kita praktekkan terpisah. Kedua ini isinya sand, gravel, ferrolit ya, pasir aktif buat menghandle air sumber yang kuning itu ya, dihandle sama ini. Nah, kedua dia masuk isinya karbon. Jadi kalau nanti ganti jangan main campur-campur. Jadi sesuaikan porsi yang sudah contoh di sini. Kalau karbon ya karbon ya. Ini karbon. Tugasnya ini apa? Untuk menyerap kayak rasa dan bau di air. Nah, oke, kita jelaskan proses ini 1 dan 2 ini namanya absorb. Absorb itu proses penyerapan melalui pori-pori media. Ya kan? Media ini kan fungsinya beda. Nah, ini namanya absorb. Tapi kalau balik lagi ke arah ke sini, ini bukan absorb namanya. Ini namanya penukaran ion. Jadi penukaran ion ini perlu diregenerasi nanti dengan garam. Nanti garam sudah disiapkan, kita praktikkan caranya bagaimana ya. Nah,
hitungannya nanti kita kasih tahu juga bahwa kemampuan ini di sekitar 55.000 liter kemampuan jenuhnya. Kalau bahasanya expire lah. Kalau mungkin kalau mobil tuh oli ya, ada oli yang 2000 mencapainya lebih 2000 berhenti ganti oli. Kalau ini bukan diganti dalamnya bukan, tapi kasih garam. Caranya gimana? Di sini nanti ada tombol nanti sambil semua dicek satu persatu sambil tes ini kita ada bising kan kalau kita jalan sekarang. Kita nanti ini ada putar ke brand slow, nanti airnya keluar. Nanti garam hitungannya kalau ini sekitar satu sak itu 7 kilo. Berarti 7 dikali 5 35 kilo ya. 30 kilo supaya tidak terlalu banyak bagi 2 atau 3. Berapa liter silakan. Airnya dari sini. Dia nanti keluar, dia keluar. Ada embed udah disiapkan masuk. Nanti garam masukkan, siapkan pipa kocek. Ya. Ketika udah kocek mungkin ada kotoran, pindahkan dari satu tabung ke tabung 2, misalkan ada kain buat menyaringnya, pindahkan hasil kocekan itu. Setelah semua sudah siap, barulah ini putar ke regenerasi. Nanti dia, posisi air garam jangan di bawah taruhnya, simpan ada meja, taruh ke atas. Kenapa? Biar ini tenaga nyedotnya lebih cepat. Kalau posisinya dia ada di level ini, dibanding dia yang nyedotnya di bawah, bisa tapi lambat nantinya. Ya, jadi di sini nanti dia nyedot. Setelah nyedot yang tadi saya bilang, tunggu minimal 15 menit sampai setengah jam. Jangan ngapa-ngapain. Setelah setengah jam dilalui, bekos pastrin. Yang ini, buat apa? Satu, tes dengan TDS. Kalau dia tuh awalnya 180, TDS-nya dia mesti 180. Atau dengan lidah. Ketika dicicipi air itu nggak berasin, udah normal, ya udah bagus. Lebih baik nanti TDS siapkan. Jadi alat ukur yang memang nanti disiapkan harus dipakai ya. Nah, penjelasan ini dengan yang sana sama ya. Jadi cuma ini saya jelas ini sama dengan itu prosesnya. Tinggal nanti kita coba praktek satu-satu karena nanti bising ya. Nanti bersama dengan teman saya. Keempat, ini namanya selektif ya. Jadi saringan ini tidak sama seperti deputisi ulang. Dia ya bahannya juga beda, pori-porinya beda. Di sini yang perlu Anda perhatikan tetap di indikasi fluoret ini. Ya kan? Ketika ini sudah bekos, tetap yang diambil kan hasil dari sini besar atau kecil. Ketika kecil itu indikasi kan, bukan rusak. Apakah mungkin pumpnya ada udara? Oke. Telinga harus pintar, mata harus pintar, hidung harus pintar. Maksudnya gini, ketika dia tuh normal, dia nggak berisik. Telinga kan harus bukan otak kan, bukan otak, telinga. Oh kasar nih, jangan terus diabaikan. Lihat, bongkar ini. Buka di sini kan ada ini buat buang udaranya. Oh ada bumbu. Ya, udaranya. Ini kenapa terjadi? Kemungkinan udara masuk, tapi kalau level di sana biasa dikosongkan, lagi ngebersihin, pasti kan ada jeda udara kosong kan, walaupun nanti dia ada air, ini buka. Oh, dibuka. Ya supaya apa? Jadi telinga dengar bahwa yang normal tuh tidak berisik, yang kalau berisik pasti ada udara yang masuk ke dalam pompa. Berarti bukanya sambil hidupin ya Pak? Boleh. Nanti kan ini dia kan keluar, angin di sini dia, di sini, angin keluar. Kalau udah keluar, udah tutup lagi. Atau di sini. Habis itu. Iya, diputar. Ada yang diputar harus pakai ada kunci Inggris ya. Diputar. Ini untuk mengecek bahwa lajur air atau sama dengan fluoret itu pompanya gimana, filternya gimana. Kalau pompanya halus sudah normal berarti udah. Kemudian filternya sudah bersih belum? Nah itu kan balik lagi ke belakang. Iya. Tadi udah ya. Oke, mungkin kelewat nih. Ketika ini mau kita bersihkan, jangan lupa ya, pump matikan. Oh, paman. Kemudian ini drain buka dulu, karena di sini ada udara nanti kalau dia buka langsung mentak. Oh, mentak ke atas. Bahaya kan?
Nah, berarti kan pump matikan. Ini buka dulu airnya biar dari sini ada nih. Ya. Oh, ini. Oke ya. Udah dia keluar baru buka. Ya kan? Kemudian ini juga cuci tangan dulu, kemudian siapkan plastik. Nanti kan ada alatnya gini aja, ya. Semprot aja. Semprot. Ya. Udah bersih, masukin lagi, kencang, ya, sewajarnya kencang. Nanti ketika ini dijalankan lagi, jangan lupa ini buka lagi. Buang angin. Buang angin kan? Tuh. Pasti ada ini. Karena kalau nggak dibuang nanti satu floret ya. Ingat, floret itu lajur air normal atau tidak? Normal itu besar, bening itu normal. Di luar itu berarti nggak normal. Apa? Kecil atau keruh atau yang mungkin butak ya. Kalau keruh nggak mungkin. Biasanya gimana Pak? Kalau butak? Kalau butak indikasinya begini. Saya balik lagi ke awal. Ketika ini dipantau tondo di sana, lumpurnya sudah tinggi, laporan ke bos. Oh, saya mau jarum ini kapan? Harus laporan karena gini, jangan main cuci sendiri tanpa ada laporan. Ini lagi sibuk, ini main nah, itu diatur nanti jadwalnya mau jam berapa sih. Yang penting tidak mengganggu produksi. Karena disinilah yang namanya laporan, sehingga nanti kapan anda kerja sesuai dengan perintah, bukan seenak kerja sendiri walaupun anda tahu, cuma laporan dulu aja. Laporan nanti atasannya memutuskan anda jam sekian nanti dibersihkannya kan gitu ya, sehingga nanti tidak mengganggu alur produksi, ngerti kan? Oke. Pembersihan membran ya, membran ini yang sudah masuk di dalam ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, kenapa harus dicuci? Nah, pertanyaan ini nyambungnya ke sini nanti. Ketika nanti si produknya menurun, kenapa? Karena kan semua barang yang namanya dipakai pasti nyusut kan. Ada yang main buang, ada yang main servis. Kita servis dulu. Kenapa? Ya kita udah siapkan alatnya. Jadi nanti kita pandu cara ngebongkarnya gimana. Ketika satu dibuka, misalkan 3 mau jalan bisa, kencengin lagi. Tapi idealnya begini. Ketika ini perawatan semua buka dulu, kita punya namanya spare baru masuk. Yang ini bekerja untuk membersihkan, ini bekerja. Tapi ketika sudah bersih, masih membran itu masukkan nanti siapan pipa dimain diisi dengan air RO, dia direndam. Itu kenapa? Itu cadangan bila mana ini nyusut sedikit, ini masuk yang baru, ini bersihin. Jadi ada namanya cadangan lah ya. Sampai di sini kita nanti jelaskan cara mengoperasikan ini. Satu, setelah membran itu dibuka, yang sini sebelah masukkan ke dalam membran ini, ya. Nah, di sini sudah bisa dipindahkan dengan cara ini dilonggarin, waternya dilepas. Nanti membran yang ini juga sama, diangkat pakai tang yang lancip. Nanti udah gitu dia akan keangkat ke atas, ya. Udah di atas, jangan lupa balikin lagi posisi sealnya itu dia di bawah. Posisinya. Seal ada itemnya, jangan terbalik. Kalau terbalik nanti nggak benar. Ini nanti dicatat ya, warning ya. Ketika masukin lagi, seal harus posisi di bawah lagi sesuai dengan awalnya. Nanti dipindahin ke sini, ada namanya pembersihan luar. Ada pembersihan dalam. Jadi membran tuh gini ya. Ini katakanlah membran ya. Di sini tengahnya ada lubang. Dia ini kalau ini ditutup, ini dibuka, dia nanti ngebersihinnya luar dulu. Ketika luar itu dia dibersihin, dia muter ke sini. Dia kotorannya nyangkut ke sini. Ya kan? Iya. Nah, ini prediksi saya pasti kuning. Nah, ketika ini udah kuning banget nih, opkan. Cartridge-nya bawa keluar, semprot lagi. Kalau obatnya kuning, nanti obatnya buang, yang ini nggak beracun ya, nggak tinggi kayak HCl, ini sitit asid. Nanti olah lagi, tapi airnya dari RO atau hasil produk. Jangan air setengah jadi, jangan ya, karena dia sensitif sekali ya. Air udah jadi. Air jadi harus sana. Oh yang ya kasihnya, oke. Nah nanti kasih obat lagi kalau obat ini sudah keruh nih, sebetulnya tidak akan keruh karena keruhnya nanti nempel di sini. Oh di situ semua. Ya, tapi kita udah kasih spare banyak. Nanti kita taruh di mana? Yang Pak, yang tadi plated ya, 25 ini spare dengan lampu
taruh di mana Anda tahu. Nanti supaya gini, ini digunakan ketika sudah kotor banget ya udah ganti yang baru ya. Nah, ini nanti kotorannya nempel ke sini. Nah, kenapa ini dipasang? Banyak pemain air RO banyak masalah karena satu menghemat alur proses, kedua tidak dipasang cleaning. Banyak masalah. Masalahnya apa? Satu, RO-nya produknya mengecil. Sudah mengecil, main ganti lagi membran. Karena apa? Ongkosnya mahal. Tapi kalau kita tahu ilmunya, nggak usah sampai ganti-ganti. Jadi jangan merawat sampai kondisi air itu mengecil banget, jangan. Kayak kita mau berobat, jangan tunggu sampai kita itu ketika sebelum parah kita udah check up ya untuk harus bagaimana. Ini juga sama, indikasinya nanti kita jalankan, nanti kasih tahu. Oh, air itu TDS-nya sekian, tulis. Oh, keluar airnya sekian, tulis. Ketika nanti sebulan, 2 bulan TDS naik, pressure naik, ada apa? Anda tulis. Itu menunjukkan apa? Ini pori-pori membran. Ini didorong oleh pipa yang itu. Ketika kotoran ini sudah banyak, dia pasti kan dia nekan ke pressure naik kan. TDS dia naik kan. Reject banyak kan. Nah, ini namanya indikasi. Indikasi berarti laporan dulu, Pak. Ini begini. Gimana? Kapan mau rawat? Oh iya. Jadwalkan dirawat untuk cleaning ini. Ini bisa begini ya, karena 2 mesin. Ini misalkan mau 2 dulu boleh, ini jalan bisa. Ya, jadi nggak mesti dibongkar semua, nggak mesti mau satu-satu silakan, mau 2 boleh. Ini jalan boleh, tapi ini setelah dilepas pasang lagi, nanti dia yang dia nembak jadi 3 membran, asalnya 4 kan, ini bersihin kan gitu. Ya, buangannya ini nanti normal lagi itunya suaranya. Ini pumpnya urutan berarti? Kita nanti kasih ID. Yang penting ini, kalau ini semua sudah dikatakan otomatis, tapi ketika otomatis pun sudah dibuat, Anda tetap tahu bagaimana penanganan satu persatu. Ya, kalau pompa berisik gimana, kalau ini air kecil gimana, udah ya. Ini ya, tadi kan sudah ya, dianggaplah ini penuh lah ya. Jadi tenaga untuk menyuplai tenaga mesin itu ini diantaranya harus dijalankan. Ini nanti ketika dia mati berarti dia penuh. Perlu diingat perawatan ini cuma hanya ketika sore udah beroperasi nih ya. Anda cuma buang aja nanti lewat bawah. Ya. Setiap mesin yang ada di sini buang. Tekan ini nih. Nah, ini tekan ya. Nah, kalau itu dibuka ini dia nanti ada air. Kalau ada air itu dia jangan sampai dia masuk ke dalam selang ini. Jadi setiap produksi buang. Itu juga sama. Setiap udah produksi sisanya buang. Ya, dia nanti airnya itu dia kebuang sehingga tidak akan mengganggu ke sistem, mengganggu ke sistem yang ini. Nah, oke, cukup. Nanti kita pastikan dari awal satu ya. Pasti kita coba dibantu. Udah ya. Kedua ya, tadi perawatan ini kepake misalkan berapa lama buka bersihin aja ya. Tapi kalau udah tebal banget hitam ya ganti aja, kayak gini murah lah 40 ribuan lah. Ini cukup ya, jadi hanya perawatan buang setiap produksi. Cek ini kotor atau enggak, itu aja. Kemudian next untuk langsung ke operasional mana kembali coba. Ini udah ada tulisan semua. Ini untuk kompresor, ini untuk kap udah ada tulisannya semua tuh. Ini untuk mesin galon, mesin botol, mesin galon udah ada semua. Tinggal naikin aja. Itu CG itu? Cuci galon. Oh, cuci galon. Ini untuk pompanya. Pompa yang mana itu? Pompa botol, suplai botol. Oh, ya sebelah sana. Suplai botol, suplai galon sama suplai botol sama suplai cup.